Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Saya Nisa berperan sebagai raja. Saya Amelia Nadia Putri berperan sebagai pengasuh. Saya Salvina Robimba sebagai putri biru. Saya Natania Kamila berperan sebagai putri pink. Saya Bunga Rasina Putri sebagai putri ungu. Saya Wanda Mendri berperan sebagai putri merah. Saya Agustina berperan sebagai putri coklat. Saya Nur Komaria berperan sebagai putri kuning. Dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 6 putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu ia tak mampu mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal dunia ketika melahirkan anak bungsunya. Sehingga anak raja diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri raja jadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Keenam putri itu dinamai dengan nama-nama warna masing-masing, yaitu putri pink, putri biru, putri merah, putri coklat, putri ungu, dan putri kuning. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu putri kuning terlihat sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka berpergian dengan inang pengasuhnya daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. Aku ingin hendak pergi jauh. Oleh-oleh apa yang kalian inginkan? Aku ingin perhiasan yang mahal. Aku mau sutra yang berkilau-kilau. Keenam putri raja meminta hadiah yang mahal pada ayahnya, tetapi lain hal dengan putri kuning. Ia berpikir sejenak lalu memegang lengan ayahnya. Aku tidak menginginkan apa-apa ya Anda. Aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat. Semua kakak-kakaknya tertawa dan mencomoohnya. Anakku, kau sungguh baik perkataanmu. Aku akan datang dengan selamat dan akan membawakanmu. Tak lama kemudian, raja pun pergi. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh inang pengasuh mengikuti perkataan mereka. Sini, sebelah sini, ribet. Tolong urutkan saya dong. Tangan saya lagi. Hai pengasuh. Udah becus banget sih. Ini sapu. Karena sibuk menuruti permintaan para putri, inang pengasuh tak sempat membersihkan taman istana. Kuning sangat sedih melihatnya, karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, putri kuning mulai membersihkan taman istana. Daun-daun kering dikumpulkannya. Semula inang pengasuh melarangnya, namun putri kuning tetap berkeras kepala mengerjakannya. Kakak-kakak putri kuning yang melihat adiknya mengumpulkan daun-daun kering tertawa keras-keras. Kita punya pelayan baru nih. Pelayan masih ada kotoran nih. Taman istana yang sudah rapi kembali acak-acakan. Putri kuning diam saja dan mengumpulkan daun-daun kering itu. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang sampai putri kuning kelelahan. Dalam hati ia bisa merasakan penderitaan inang pengasuh yang dipaksa mematuhi berbagai perintah kakaknya. Kalian semua keterlaluan. Semestinya ayah tidak membawakan apa-apa kepada kalian. Kalian bisanya hanya mengganggu saja. Sudah, aku bosan. Kita main di danau saja. Ayo. Bye. Mereka meninggalkan putri kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari sampai ayah mereka pulang. Ketika sang raja tiba di istana, kelima putri sedang bermain di danau, sementara putri kuning merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. Aku yang rajin mendidik putri. Ayah tidak bisa memberikan hadiah apa. Ayah hanya bisa memberikan batu biru ini. Raja memang sudah mencari kalung batu kuning di berbagai negeri, namun benda itu tak pernah ditemukannya. Ketika putri kuning sedang membuatkan minum, kakak-kakaknya berdatangan. Mereka ribut mencari hadiah dan saling memamerkannya. Tak ada yang ingat pada putri kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Keesokan harinya, putri merah melihat putri kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, bagus sekali kalungmu. Seharusnya ini milikku karena akulah yang pantas memakai itu. Kalung ini diberikan ayah untukku, bukan untukmu. Mendengarnya, Putri Merah menjadi marah dan pergi mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka.
Itu milikku, namun ia merampasnya dari saku ayah. Kita harus memberi dia pelajaran. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian Putri Kuning datang. Kakak-kakaknya menangkap dan memukul kepalanya. Tak disangka pukulan tersebut menyebabkan Putri Kemuning meninggal. Putri Astaga, kita harus menguburnya. Lalu mereka beramai-ramai mengubur Putri Kuning di taman istana. Putri Merah juga ikut mengubur kalung Putri Kuning karena ia tak menginginkannya lagi. Suatu hari tumbuhlah suatu pohon di makam Putri Kuning. Sang raja heran melihatnya. Pohon apakah ini? Batangnya berbentuk jubah putri. Daunnya bulat seperti batu. Bunganya berwarna putih kemuningan seperti putri kemuning. Pohon ini mengingatkanku pada Putri Kemuning. Baiklah, pohon ini akan kuberi nama Pohon Kemuning. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga kemuning bisa digunakan untuk mengharumkan rambut. Batangnya dipakai untuk membuat kotak-kotak yang indah, sedangkan kulit kayunya dibuat orang menjadi bedak. Setelah mati pun, Putri Kemuning masih memberikan kebaikan.